Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Cerita HR, sahabat kamu untuk berbagi pengalaman bekerja di dunia broadcasting, industri suara, dan motivasi hidup. Untuk kamu yang pengen dengar cerita setiap episodenya, jangan lupa berlangganan atau subscribe dan berikan komentar kalau kamu ada masukan. Podcast Cerita HR untuk kamu. Hai Hanazens, gue cuma pengen bercerita di bulan Agustus 2022 ini. Kalau di bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi plus 62 alias Indonesia, tapi di awal Agustus hingga 6 Agustus 2022 ini adalah bukan kemerdekaan bagi gue. Kenapa? Karena gue menghabiskan waktu di kamar hanya untuk update medsos atau media sosial. Gue scrolling Instagram, gue lihat hiring yang ada di mana-mana, lowongan kerja di perusahaan manapun. Kemudian juga gue searching Job Street, apakah ada pekerjaan yang cocok buat gue seperti voice over, pengisi suara, ataupun seorang kreatif floor director di perusahaan manapun. Event organizer juga gue searching, siapa tahu aja gue bisa jadi kru dari mereka. Tapi sampai tanggal 6 Agustus 2022 belum juga gue ketemuin hal yang cocok. Kegiatan gue juga sekarang sedang melakukan pendekatan, melihat peluang, main-main ke TV merah yang menjadi impian gue, program religi, tapi belum ada progres, masih tahap awal. Kemudian play CV juga dilakuin, casting suara juga dilakuin, semua gue lakuin demi cuan. 2 project yang udah dikerjain by remote, satu pusatnya di agensi Bandung, yang satu lagi di Jakarta Selatan. Dua-duanya masih nunggu invoice-nya cair. Gue nggak nerima job remote lagi karena 2 job VO belum cair, 3 sih sebenarnya, 3 job VO belum cair. Jadi agak lumayan untuk menyimpan atau menanggung resiko ketika gue mengambil job lagi yang gue belum tahu cairnya kapan. Entah 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau kapanpun, atau sampai gue lupa deh. Sekarang gue jadi paham kenapa orang-orang tuh bilang, gak tahu deh, ada yang sampai 1 tahun. Sampai gue lupa kalau gue tuh pernah mengerjakan pekerjaan itu. Voice over tuh memang kayak begitu. Semakin kita tunggu cair, semakin kita tuh ngerasa yang, waduh habis nih waktu gue untuk nungguin itu. Lebih baik gue mengerjakan hal yang lain. Nah, kalau gue karena tipikal orang yang bukan pekerja keras yang gak masuk akal, jadi ketika ada job tawaran gak gue langsung ambil, tapi gue pengen menyelesaikan dulu 2-3 project yang belum cair ini. Kalau gue udah mastiin 3 project ini cair, maka gue baru bisa mengambil project voice over lainnya. Kecuali ya project voice over itu memang sudah jelas kontraknya dan kapan cairnya, oke gue ambil. Tapi selama itu kayak kerjaan sebelum-sebelumnya gue kerjain dulu dan gak tahu kapan cairnya, kayaknya enggak dulu deh. Selain itu perlu dibenahi perjanjian kerjasama antara talent dan juga pemberi kerjaan kayaknya. Karena selama ini selain kita susah nego, bukan susah sih, nggak tahu gimana cara nego dengan klien yang memberikan pekerjaan, kita juga terjebak dalam pekerjaan yang tidak ada kontraknya atau MOU-nya, sehingga untuk nagih pun agak nggak berani, ada rasa nggak enak dan lain hal sebagainya. Belum ketika kita mengerjakan project itu orangnya baik banget gitu kan, kayak ngasih makanan, ngasih minum, ngasih keleluasaan untuk kita izin bisa dikerjainnya besok, atau mungkin agak sore kita bisa mengerjakan di tempat yang lain gitu, pagi sampai siangnya di situ. Kayaknya beberapa faktor itu yang ngebuat talent untuk susah menagih hasil haknya setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai voice over. Perlu ada yang dibenahi dan perlu ada keberanian serta kepercayaan diri untuk menanyakan itu di awal. Kayak misalnya berapa fee yang akan didapatkan, dengan durasi per jam kah, per kakak, atau yang lain sebagainya. Kemudian bagaimana sistem kerjanya, apakah harus diselesaikan sampai project itu selesai, kemudian proses revisinya bagaimana, paymentnya kapan, dan seperti apa mekanismenya. Kayaknya itu semuanya harus dibicarain di awal sebelum kerjaan jalan. Tapi bagi seorang voice over pemula, itu biasanya kita justru gak mau nanya sedetail itu. Yang penting kita tahu kerjanya apa dan kapan dikerjain, nominal fee yang akan diterima itu sekian. Padahal ada poin-poin penting yang harus kita ketahui. Kapan pembayaran itu akan diterima setelah kita bekerja secara profesional sesuai dengan tuntutan si pemberi pekerjaan. Poin ini kayaknya mesti dijadiin konten yang harus disepakati bersama antara talent dan juga pemberi pekerjaan. So, kita harus memberanikan diri untuk mencari poin-poin ini, menyatakan poin-poin ini di awal. Meskipun kita nantinya akan ketakutan kehilangan pekerjaan ya,
udah berarti emang itu bukan kerjaan kita. Kalau dari awal aja udah nggak bisa menjelaskan bagaimana detailnya untuk pekerjaan itu sampai pembayaran, artinya memang pekerjaan itu ada kemungkinan menggantung. Entah itu pembayarannya agak lamban, kemudian juga komunikasi juga nanti akan terputus ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan, itu automatically kayaknya ya. Beberapa orang mungkin memaklumi hal demikian, tapi beberapa orang perlu kejelasan di awal sebelum mereka mengerjakan project yang sudah ditugaskan. So, buat kamu yang masih nunggu sama kayak aku, semangat dan perbaiki lagi cara bekerja sama dengan orang-orang yang memang kerjasamanya nggak pakai MOU, tapi berdasarkan kepercayaan, rekomendasi, ujung-ujungnya kita yang repot sendiri. Semoga bermanfaat ya. Dah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cerita HR dengan setia. Semoga apa yang dibagikan tadi bisa bermanfaat dan memotivasi kita untuk lebih baik lagi setiap harinya. Saya Hana Ritonga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.